anta syamsun, engkaulah matahari, anta badrun, engkaulah purnama sejati. Jadi sang matahari sejati siapa? Rasulullah SAW. Sang purnama sejati Rasulullah SAW. Matahari terbenam, Rasulullah pernahkah terbenam? Hanya tubuhnya yang ditanam, tapi nurnya tidak pernah terbenam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Allah, jika membaca anta syamsun, anta badrun, rasakan, pakai rasa, jangan pakai pikiran. Karena yarjullah pakai rasa. Rasulullah kita panggil, wahai sang matahari sejati, wahai sang purnama sejati, tolong terangi kolbu kami yang gelap. Itu cara baca tola'al badr. Sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun dahulu setiap maulid saya sering membacakan hadis. Kalau diterjemahkan, ada 12 nabi yang berdoa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Dulu pernah doa nggak? Mereka doa nggak jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah doa jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat luar biasa. Ini yang disebut nikmatul ijad. Apa? Nikmat diwujudkan di akhir zaman. Nikmat apa? Nikmatul ijad atau nikmatul wujud. Dan nikmat ini karena sangatlah besar, maka tidaklah sah rasa syukur kita kecuali bersyukur kepada Nabi yang membuat kita dapat nikmat besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Sayyidina Adam, Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Siapa tuh? Kakek moyang kita ya. Nabi Adam ketika beliau terusir dari surga, ketika beliau berdoa minta ampun, Imam Qadiyah mengatakan Nabi Adam berdoa bihaqqi Muhammadin, ya Allah, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammadnya belum lahir, maka ampuni kami. Berarti Nabi Muhammad itu belum lahir sudah bawa rahmat. Maka sama saja beliau hari ini, detik ini sudah wafat secara fisik. Ketika orang berdoa bihaqqi Muhammadin, dengan hak kemuliaan Nabi Muhammad, berdoalah sesuka, Allah akan jawab, tapi semaunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam sujud 40 hari sujud. Ada yang pernah sujud 40 hari? Nggak ada. Nggak ada. Nabi Adam sujud 40 hari. Perhatikan, Nabi Adam sujud tidak menyalahkan syaitan iblis. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, zalamna, yang salah kami. Itu baru keturunan Nabi Adam. Jadi yang keturunan Nabi Adam pasti tidak suka menyalahkan orang lain, termasuk setan. Ditanya sama Pak Bupati, tahun politik ini orang lomba-lomba cari kambing hitam setiap kali ada masalah. Benar gak? Untuk Pak Bupati kita
mustad juga. Jadi ilmu sabarnya dapatlah ya. Alhamdulillah. Kok jadi serius gitu aja? Kayak mau nangis. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah lama tidak menjelaskan apa ayatnya? Wa Muhammadun illa rasul. Tidaklah seorang Muhammad itu dari seorang rasul. Khalat min qablihi rasul. Sebelum beliau sudah ada rasul. Apa ada maksud ayat? Ayatnya diperhatiin. Afa mata. Apakah jika saham mati? Ada yang di atas. Sud. Nah, yang di belakang tolong diam. Kita lagi baca ayat, menjelaskan ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afa immata. Apakah jika sang Muhammad itu meninggal, mati, wafat, au qutila atau terbunuh? Mati, terbunuh itu tanda apa? Tanda beliau seorang manusia. Basarun mislukum, manusia seperti kamu. Apakah ketika Nabi Muhammad tidak menunjukkan kesaktiannya, keramatnya, mukjizatnya, inqalabtum ala aqabikum, kamu akan berpaling ke belakang? Nabi Muhammad itu gurunya para sahabat, bukan? Apa maksud ayat ini? Jika seorang Nabi Muhammad pun punya sisi manusiawi, bisa meninggal, bisa wafat, bisa terbunuh dan mati, apalagi guru dan wali-wali. Apalagi guru dan wali-wali. Nabi paling mulia pun bisa terbunuh, bisa wafat. Apalagi, udah siap belum? Siap mati belum? Siap mati belum? Harus siap. Jangan bilang belum. Ini malaikat maut udah ngeliatin dari tadi nih. Malaikat maut itu setiap hari mandang kita puluhan dilihatin sinyal, dikit copot-copotin ya. Kalau perempuan sudah mulai menopause, kalau laki mulai sakit pinggang ya, itu kirim salamnya malaikat maut. Maka jangan mau dapat kirim salam malaikat maut. Nanti kalau dikirimin salam malaikat maut, mulai sakit-sakitan, mulai ubanan. Ini memang berisik begini ya di luar. Tapi bisa mengikuti? Ya udah, namanya anak-anak di luar masjid lagi, kita biarin aja ya. Masih fokus? Ayat ini cerita tentang apa? Sisi manusiawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika nabi dan para nabi, rasul, para rasul pun meninggal, kita pun juga akan meninggal. Jika terjadi sesuatu yang sifatnya manusiawi pada nabi, rasul, guru, wali Allah, apakah kita berpaling dari mereka? Kalau nabi dijamin tidak dosa, bahasa Arabnya ma'sum, bukan masyhuri, bukan. Ma'sum. Kalau masyhur artinya viral.
Kalau wali, ulama, kiai, buya, guru, apakah mereka dijamin terpelihara dari dosa? Seandainya ada guru kita berbuat salah, apakah kita berpaling dari guru mulia? Itu makna ayat itu. Apakah jika sisi manusiawi seorang guru mulia terjadi pada dirinya, dia salah dan silap, dia khilaf, atau dia sakit, atau dia tidak keramat, apakah engkau berpaling dari sisinya? Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Coba perhatiin ayatnya. Ini bab hakikat. Ayat ini bukan bab fikih, bukan bab akidah, tapi bab tasawuf. Yang hari ini ustadz masih protes aja. Kok kajian ini dibuka? Loh, Allah buka kok. Kenapa kajian kitab hikam dibuka? Saya jawab begini ke kiai. Ini yang nanya kiai. Untung buya kita nggak nanya, apa kemenang nggak nanya. Kok kamu buka kitab rahasia? Kok kamu buka kitab-kitab hebat? Apa jawabannya? Lebih hebat kitab Al-Quran atau kitab hikam? Lebih hebat kitab Futuhat Makkiyah Ihya Ulumuddin atau Al-Quran? Al-Quran aja disuruh buka, masa kitab ciptaan makhluk nggak boleh dibuka? Ini tantangan untuk semua ulama. Quran itu suci, disuruh baca, disuruh tafsirkan, apalagi kitab para ulama. Sepakat Buya? Ya, kalau nggak sepakat jadi buaya. Maksain nggak? Oke, perhatikan ayatnya. Laqad kana lakum, sungguh bagi kamu. Ini tafsir belum pernah saya buka sebelumnya. Dulu pernah kita buka, tapi bukan seperti ini penjelasannya. Sungguh bagi kamu terhadap Rasulullah ada uswatun. Apa arti uswah? Uswah bahasa Melayunya suri toladan. Suri toladan itu apa sih? Hah? Uswah itu satu akar kata dengan kata sawa, istawa, itu belakang-belakangnya itu masih satu kata. Apa mana uswah? Sesuatu yang bisa ditiru, dikopi. Sawa, sama. Apa yang dilakukan kita buat hal yang sama, namanya uswah. Sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Uswatun hasanah, kesamaan yang bagus, tiruan yang bagus, contoh yang bagus. Bahasa Melayunya suri toladan. Itu suri itu bahasa Melayu dari bahasa Arab, artinya surah, gambaran. Mati suri, zohirnya mati, batinnya tidak, disebut mati suri. Surahnya mati. Surah itu bentuk, rupa kayak orang mati, tapi batin dia belum, disebut mati suri. Suri tauladan berarti gambaran yang dapat ditiru, diteladani. Siapa yang bisa menangkap uswatun hasanah, yang meniru Nabi? Mengikuti utuh nggak sanggup? Siapa yang sanggup sholat seperti Rasulullah? Beliau Pak Kemenak ini pasti nggak sanggup sholat seperti Nabi sholat. Nabi kalau sholat baru takbir pindah alam. Kalau Pak Kemenak pindah pikiran. Jujur tanya aja beliau,
apalagi Pak Bupati. Dari sujud ke duduk antara dua sujud sudah beda pangona. Pangana. Orang sini katanya bisa bahasa Minang ya. Dari sujud ke duduk sudah lain khayalannya. Itu kita. Kalau Nabi beda gerakan sudah beda alam. Ada yang sanggup? Itu semua ada di Sahih Bukhari. Nabi ketika sholat mampir ke neraka, melihat surga. Lagi sholat, Nabi lagi sholat, naik, rohaninya naik. Kalau kita naik juga, naik ke sini, jadi nggak jelas. Maka kita hanya dapat menirukan, tidak dapat mengikuti secara utuh. Nggak sanggup, kita hanya dapat menirukan sesanggupnya, maka disebut uswatul hasanah. Siapa yang dapat? Cuma 3 golongan, dan 3 golongan ini semuanya bab rohani. Tidak ada di fikih, tidak ada di akidah, tidak ada dalam ilmu-ilmu yang lain, cuma ada dalam ilmu tasawuf. Lalu bagaimana mungkin ada orang ini mengatakan tasawuf tidak ada di zaman Rasulullah SAW? Liman kana yarjullah, bagi siapa akan dirojah, harap kepada Allah. Harap itu di pikiran atau di perasaan? Harap itu di pikiran atau di perasaan? Ibu berharap dulu kepada seseorang nggak? Ternyata ditinggal. Itu yang berharap pikirannya apa perasaannya? Perasaannya. Itu sebabnya orang berharap itu logika dia jarang yang jalan, karena yang jalan rasa dia. Itu sebabnya orang menikah tengkar berkali-kali baik lagi, karena ada apa? Rasa. Kalau pakai otak, orang tengkar udah bubar sudah. Coba perhatikan, liman kana yarjullah. Coba cari di kitab fikih, adakah babur roja, bab harap, ada nggak? Kitab fikih mulainya dari apa? Toharoh, bersuci, cara berwudu, jenis-jenis air, macam-macam hadas, macam-macam najis. Itu bab fikih, fiqh kata orang dulu. Oke, kita taruh kitab fikih. Adakah bab ar-raja di dalam kitab akidah? Ilmu kalam, sifat 20, Allah wujud kidam bako, ada nggak? Tak ada. Dalam ilmu kalam, kalimatnya apa? Al-alam hadis, wallahu qadim. Alam itu baru, Allah tidak baru. Nggak pernah bahas ar-raja. Di mana ditemukan pembahasan tentang ar-raja, harap? Di dalam ilmu tasawuf. Ilmu apa? Kalau doa ada harap minta dikabulkan nggak? Nah, Bapak Ibu sudah bertasawuf, sebentar. Buya Hamka itu NU atau Muhammadiyah? Ini karena Pak Bupati partainya dekatnya ke Muhammadiyah nih. Walaupun sarungnya sarung NU. Iya Bun ya. Buya Hamka Muhammadiyah bukan? Beliau bertasawuf nggak? Punya kitab, punya buku, judulnya apa? Tasawuf Modern. Ayah beliau seorang mursyid, kakek beliau, datuk beliau juga seorang mursyid. Mursyid tarekat, mursyid suluk, surau suluk. Kakek beliau Tuanku Kisai Amrullah itu punya surau suluk di tepi
Danau Meninjau, Kabupaten Agam. Kebetulan kakek saya dari ibu orang Agam. Orang NU bertasawuf nggak? Udah nggak perlu ditanya, ya. Pendiri Muhammadiyah ke Syekh Soleh Darat, itu mursyid tarekat Syaziliyah yang mensyarah kitab Al-Hikam. Jadi yang NU Muhammadiyah nggak usah kemudian saya Muhammadiyah, saya NU, saya nggak bertasawuf. Jangan ngomong begitu, ya. Itu bid'ah. Karena di zaman Nabi tidak ada NU, tidak ada Muhammad. Yang ada ajaran tasawuf sudah ada, namanya belum muncul. Namanya belum. Gimana pakai mana? Gaspol katanya. Berarti ar-roja ketemu di mana? Harap. Ketemu dalam ilmu tasawuf. Kata roja munculnya di Quran atau di kitab mana? Di Quran. Berarti kitab tasawuf, ilmu tasawuf, sumber aslinya adalah Al-Quran. Kalau zikir, harap tenang nggak? Selawat, harap dapat berkah nggak? Itu namanya roja. Maka semua orang sebenarnya sudah bertasawuf walaupun dia tidak tahu istilahnya. Coba, harap masuk surga atau masuk neraka? Siapa yang harap masuk neraka? Biar ketemu mbahnya, Mbah Blis. Nggak ada? Berarti semua sudah mengamalkan bab ar-roja. Harapnya masuk surga. Clear? Semudah itu bertasawuf? Iya. Tasawuf itu nggak mesti suluk, tapi mesti bertorikoh. Metode orang baca Quran ada metodenya. Iqra, tilawati, ya, qiraati, itu metode. Kalau sudah mampu baca Quran, iqra-nya ditinggal, benar nggak? Orang kalau sudah sampai kepada hakikat roja, torekotnya sudah nggak disebut, tidak disebut lagi Naqsyabandi, Qadiri, Samani, Syazili, apalagi Syatariyah. Buya tarekatnya apa Buya? Naqsyabandi. Kalau Pak Kemenak, tarekatnya tarekat Kemenagiyah. Wajib Pak Kemenak bertorekot. Mazhab Pak Kemenak apa? Syafi'i. Syafi'i itu mazhab badan. Kalau mazhab kolbu, itulah Naqsyabandi, Syazili, Qadiri, itu mazhab kolbu. Tapi jika kolbu sudah sampai kepada kesadaran bertuhan kepada Allah, kata mazhab hilang. Itu sebabnya kalau sudah takbir tidak ada lagi sebutan ya Allah saya Syafi'i, nggak ada kan? Allahu Akbar, saya Syafi'i ya Allah, ada kan? Nggak ada. Allahu Akbar, saya NU ya Allah, nggak ada. Saya Muhammadiyah ya Allah, nggak ada, nggak diterima. Kalau sudah terbit yang utama matahari, maka semua bintang hilang. Jika sudah terbit nur Nabi Muhammad SAW, ajaran inti Sayyidina Muhammad SAW, maka hilanglah semua nama organisasi, nama tarekat hilang. Bisa ditelan? Berat nggak? Enggak ya? Berarti ngaji tasawuf mudah atau sulit? Mudah ya, tapi kepala mau pecah nggak? Enggak tuh. Siapa bilang ngaji tasawuf sulit? Enggak sulit. Semudah minum air. Coba perhatikan saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasawuf nggak di situ? Apa? Baca Bismillah.
Burung beo juga bisa baca bismillah, bro. Bukan bacanya. Saat saya minum, saya ingat Allah. Itu namanya bertasawuf. Selesai minum, alhamdulillah, saya bersyukur. Kalau alhamdulillah ada di kitab fikih, tapi bersyukur tidak ada di kitab fikih, tidak ada di kitab akidah, adanya dalam tasawuf. Maka bab minum ada satu bab namanya syukur. Mudah nggak bertasawuf? Jadi ada namanya suluk sepanjang hayat, nggak nunggu Ramadan. Itu norak. Ya, tahu norak? Saya juga mimpin suluk. Ini bukan gagah-gagahan. Beliau ini kan mimpin kabupaten, saya mimpin suluk. Ya, biar keren dikit. Tapi saya kasih tahu teman-teman kita, ini latihan suluk. Suluk sebenarnya ketika engkau keluar dari suluk, keluar dari surau, itulah suluk sebenarnya. Minum, engkau pandang bahwa yang menyegarkan engkau Allah, bukanlah air. Melihat duit, buta gak sama duit, batal, hilang tasawufnya. Tapi duit itu makhluk, bukan? Makhluk. Kalau dia makhluk, bolehkah cinta kepada duit? Pak Bupati cinta nggak sama bunda? Makhluk lah. Berarti cinta sama makhluk boleh? Boleh, tapi cintanya dikasih batas. Boleh cinta duit? Yang nggak boleh dibutakan oleh duit. Bertuhan duit itu nggak boleh. Senang sama duit boleh. Coba dompetnya bawa gak? Kalau nggak cinta sama duit, bawa sini aja. Ya, ATM-nya sini kasih. Katanya nggak cinta duit, katanya makhluk. Gaya bener. Kayak udah jadi sufi aja ya. Sufi nggak gitu-gitu amat. Oke, mulai nyambung. Bahwa bertasawuf semudah meminum air. Jadi ketika orang minum, dia baca nama Allah dengan lisan, di hatinya bersyukur, dia telah menjadi seorang yang mengamalkan tasawuf. Itulah warisan Nabi nomor 3. Jadi Nabi itu punya warisan hukum Islam, fikih, hukum iman, akidah, hukum ihsan, hukum ilmu tasawuf. Tiga-tiga itu tertulis di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan isinya tertulis di dalam Al-Quran. Cuma namanya nggak ada. Saya mau tanya, di Quran ada nggak Sahih Bukhari? Di Quran ada nggak Sahih Bukhari? Katanya kalau kita ikut orang terdahulu harus ikut Bukhari. Ada nggak di Quran perintah mengikuti Bukhari? Nggak ada. Maka jangan gagah-gagahan dengan Bukhari. Saya khatam Sahih Bukhari, tapi nggak sombong-sombong amat pakai Sahih Bukhari. Biasa aja. Ngajar belasan tahun ngajar Sahih Bukhari, biasa aja. Kenapa? Imam Bukhari itu bukan nabi. Yang Nabi Muhammad SAW. Hadis yang dia riwayatkan itu yang kita ikut. Di dalam Al-Quran ada nggak mazhab Syafi'i? Ada nggak Thariqat Naqsyabandi, Bu ya? Nggak ada. Bu ya, ahli bid'ah. Bukan begitu. Di dalam Al-Quran hal yang rigid begitu nggak disebut secara eksplisit, karena buang-buang. Al-Quran itu mesti cocok dengan segala masa dan zaman. Oleh karenanya Allah kalau menurunkan permisalannya dibuat global. Makanya cara sholat pun tidak disebutkan di Quran, disebutkan di hadis. Cara sholat itulah bernama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan lain sebagainya. Adakah cara zikir di Quran? Tidak ada.
cuma disebutkan umum. Wazkur rabbaka fi nafsik, sebut nama Tuhanmu di dalam dirimu. Muncullah di dalam thariqat namanya zikir khafi. Nama thariqatnya Naqsyabandi, Samaniyah, Qadiriyah, Syadziliyah. Jadi nama thariqah bukanlah sesuatu yang suci. Yang suci isi perintahnya. Oke, kembali ke ayat. Liman kana yarjullaha wal yauman, yang ada rasa harap kepada Allah dan harap selamat di hari akhirat. Kok dibuatkan hari kiamat itu juga Allah juga yang berkuasa? Kenapa ditambahkan Allah wal yaumal akhir? Tahu kenapa? Padahal kan Allah juga. Karena Nabi pernah berkalam, dan itu perintah dari Allah. Hai Muhammad, dalam hati beliau dikalamkan itu. Apa yang dikalamkan? Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, yaumal akhir, maknanya gitu. Ana, ini hadis Sahih Bukhari, hadisnya sahih, hadisnya valid, hadisnya benar. Ana sayyidu waladi Adam, akulah penghulu anak, penghulu semua anak Adam. Ini anak Adam bukan? Apa anak kera? Apa anak iblis? Anak Adam. Makanya ayatnya menyebutkan liman kana yarjullah, harap kepada Allah, wal yaumal akhir, dan harap syafaat Rasulullah pada hari akhir. Itu maknanya. Itu rahasia kenapa disebut wal yaumal akhir. Oleh karena itu mesti kita berguru, dan gurunya bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya syafaat. Dalam hadis Muslim Nabi berkalam, ana awwalu man yaqra abwabal jannah, akulah yang pertama buka pintu surga, akulah yang pertama memberi syafaat. Kata Allah, isfa tusyaffa, berilah syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Jadi kalau ada orang bilang hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada, besok jangan coba-coba minta tolong ke istrinya, jangan minta tolong kepada bini. Ya, kenapa? Minta tolong hanya kepada Allah. Nanti ibu-ibu ya, kalau bapak-bapaknya minta dibuatin kopi, kau minta tolong kepada Allah. Jadi bahasa Arab tuh nggak gitu. Bahasa Arab iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami minta tolong, itu masuk ke ayat barusan. Yarjun, roja, harap. Kalau minta tolong urusan fisik, saya boleh minta tolong ke Pak Bupati, ke Pak Kemenak, benar nggak? Ya. Kalau saya minta tolong ke Pak Bupati, musyrik nggak? Enggak. Maka kata minta tolong tidak semuanya syirik. Mesti dikit-dikit dikasih air biar nggak gatal ya, maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalimat kedua wal yaumal akhir, bab apa? Syafaat. Syafaat itu dibahas panjang lebar di mana? Dalam akidah ada sedikit pembagian syafaat. Tapi cara dapat syafaat di mana? Tasawuf. Cara dapat syafaat
nggak ada di kitab akidah secara eksplisit, umum. Cara minta syafaat namanya thariqat bersolawat, cara bersolawat. Itu cara-cara solawat adanya di mana? Coba apal solawat ini nggak? Solawat nariyah apa? Apa? Coba. Allahumma terus kamilatan, terus taman ala sayyidina. Yang lain nggak hafal, tapi bibirnya gerak. Itu bukan selawat orang NU, bukan selawat anak-anak pesantren. Selawat nariyah itu selawat yang dulu disebut selawat taziyah, disampaikan oleh imam namanya Ibrahim At-Tazi, lalu direvisi oleh Imam Muhammad Ali As-Sanusi. Dua-dua mereka itu orang thariqah. Thariqatnya namanya Idrisiyah Ahmadiyah. Thariqat ini banyak berkembang di Sulawesi. Kalau di jiran kita di Malaysia, di Negeri Sembilan, negeri Minangnya Malaysia, lalu di Brunei, berkembang luas. Thariqat apa? Idrisiyah Ahmadiyah, bukan Ahmadiyah Lahore, bukan. Di sana orang sebut thariqat Ahmadiyah. Di Indonesia Ahmadiyah agak horor, disebut aliran sesat. Harusnya jangan disebut aliran Ahmadiyah, karena kalimat Ahmadiyah ini kalimat suci. Ya, harusnya MUI ganti istilahnya. Sebut saja aliran Mirza Ghulam Ahmad Lahore. Nggak usah disebut Ahmadiyah, karena Ahmad nama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu selawat apa tadi? Di thariqat apa? Idrisiyah Ahmad. Oke, selawat apa lagi yang punya? Selawat Badar. Nah, kalau itu ulama NU. Ulama NU yang beliau bersazili, berkodiri banyak thariqat. Selawat apa lagi? Asghil. Nah, itu ulama NU yang dulu thariqatnya kebanyakan Syaziliyah, ya. Ada Qadiriyah juga, ada Syatariyah juga. Salat apa lagi? Itu doang salatnya. Salat Jibril. Ya, itu umum, semua thariqat punya. Tapi cara bacanya gimana? Cara baca salawat Jibril 313 itu di thariqat. Ditulis oleh salah satu imam thariqah namanya Yusuf An-Nabahani. Ada. Terus ayatnya lanjut. Liman kana yarjullaha wal yawmallaha katsira. Dan orang yang bisa menirukan gelombang kolbunya Nabi, yang bisa menyerap. Siapa? Yang ketiga, orang yang berzikir dan zikirnya banyak. Yang zikirnya banyak siapa? Orang thariqat atau orang fikih atau orang akidah? Oh, Ustadz, Buya, ngaji itu juga zikir. Itu maknawi. Zikir secara harfiah qat'i itu menyebut nama Allah. Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Itu wa zakarallah, menyebut Allah, mengingat Allah, katsira, sebanyak-banyaknya. Kalau belajar zikir di surah Tarikat, dianjurkan zikir 1000, 2000, 5000, 11.000. Itu banyak gak? Banyak. Berarti yang banyak zikir siapa?
orang tarekat, orang tasawuf. Jadi saya cuma ingin sampaikan begini Bapak Ibu, kalau kita tidak bertarekat, bertasawuf, husnuzonlah, berbaik sangkalah kepada mereka. Kenapa? Mereka itulah yang betul-betul dapat menyerap uswatun hasanah. Karena dari awal yarjullaha roja, yaumal akhir syafaat, yang ketiga zikir riadah mujahadah, ya, zakarallah kasiro itu zikir, mujahadah dan riadah. Bahasa orang Sumatera bersuluk, berkhalwat, bermajlis, berzikir jamaah, semuanya kita hanya temukan di kalangan ahli tasawuf. Maka siapapun di antara saudara-saudaraku yang jalan di muka bumi, negara mana saja, mulai dari Indonesia, Jakarta, sampai negara Maroko, negeri Tonja yang berhadapan langsung dengan Andalusia, yang buat maulid, yang bikin maulid, itu pasti orang tasawuf. Karena mereka harap kepada Allah lebih banyak dari kelompok yang lain. Bukan berarti ahli fikih, tidak, bukan berarti ahli kalam, tidak. Mereka lebih banyak harap kepada Allah, lebih banyak sholawat kepada Rasulullah. Saya ikut salah satu majelis ulama Maghribi di Perancis. Itu 4 jam duduk, 4 jam duduk cuma zikir sholawat, zikir sholawat, zikir sholawat, zikir sholawat. 4 jam kami tidak ingin buang air kecil. Semuanya asik baca nama Allah, semuanya rindu Rasulullah SAW. Tempatnya kecil. Maka pulang-pulang kita buat ribat di Jakarta, dari ruko kecil sampai kemudian sekarang udah beberapa cabang, surau-surau. Alhamdulillah. Maka saya hanya mengimbau warga umat Nabi Muhammad SAW di Jambi, gak usah bilang saya NU, saya Muhammadiyah, katakan aku umat Nabi Muhammad. Kalau tidak suka dengan bahasa maulid, ganti istilahnya, kajian sirah Nabi, kajian sejarah Nabi, perjalanan hijrah Nabi, rahasia kerisalah Nabi, ganti istilahnya. Tapi kalau orang sudah paham, dia nggak debat lagi masalah itu, karena bab cinta. Haram itu dimunculkan dari cinta, dan orang cinta tidak dituntut untuk memberi dalil. Ibu cinta nggak sama suaminya? Mana dalilnya di Quran? Halo Pak, cinta sama bini nggak? Ya, bini kita, jangan bini orang. Mana dalilnya? Hadis riwayat siapa? Orang cinta nggak perlu pakai dalil. Orang cinta nggak perlu pakai. Orang pakai dalil itu bab taklif. Apa taklif itu beban tugas syariat. Ilmu syariat ada pada ahli fikih. Kalau tasawuf babnya mahabbah, cinta. Bab cinta bukanlah bab taklif, tapi ta'rif, kenal. Tak kenal maka tak cinta. Jangan-jangan yang masih minta dalil, Anda masih kurang cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Gimana? Cinta nggak sama Rasulullah sallallahu alaihi? Ibu, uni, kakak-kakak, kalau cinta seseorang terbayang-bayang, disebut-sebut ya, benar, beneran nih. Coba nanti bayangkan suaminya atau orang yang disuka. Sering terbayang nggak? Sering. Kayaknya mesti misah dulu sama lakinya, ya. Orang kalau udah sering, dia harus misah dulu sehari 2 hari. Nah, itu rahasia suluk tuh Pak, ya. Pergi suluk atau ikut khuruj atau kemana gitu, nanti ketemu lagi, nanti rindu. Jadi ngecek cinta sama seseorang, pisahlah dengannya. Apakah kita hati terpaut kepada dia, pikiran selalu menuju kepada dia, berarti kita cinta
si dia. Jangan-jangan mas-mas abang-abang ini ingatnya yang tetangga nih. Jangan. Oke. Kalau orang cinta baginda Nabi Muhammad SAW, maka dia selalu teringat Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang sering saya berikan kepada kawan-kawan, nggak tua nggak muda, kalau senang seseorang ngobrol sama dia 2 jam rasanya sebentar, benar nggak? Sepakat? Ini di mana-mana saya tanyakan, sepakat semua. Ya, kita senang sama seseorang, apalagi tuh cinta dengan seseorang, ngobrol 5 jam sama dia, ngedet. Tahu ngedet ya? Hah? Kita jam rasanya. Sanggupkah saudaraku engkau duduk 2 jam hanya menyebut nama baginda? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sanggup gak? Kalau sanggup berarti sudah mulai belajar cinta. Dan yang begitu cuma ahli tarekat, saya gak ketemu di luar itu. Kalau zikir 33 ditambahin dikit 34 bid'ah gak? Gak gitu-gitu amat ya. Baik, dikit lagi ya. Jadi kalau ayat tadi dibaca, Rasulullah hanya dapat ditiru, diserap, jaraknya jauh, hanya bagi orang yang menggunakan rohaninya. Itulah bab ar-roja, itulah bab syafaat, itulah bab riyadhah mujahadah, latihan berzikir. Adakah di kitab fikih latihan zikir 10 hari? Ada nggak? Ketemunya di kitab Imam Ghazali, kitab Awariful Ma'arif, di kitab Kutul Qulub, dan kitab-kitab yang lain. Nggak ketemu di kitab akidah. Ketemu ada kitab akidah? Kalaupun ada, kitab akidahnya disyarah oleh ahli tasawuf, seperti kitab Dusuki. Kitab Imam Dusuki, ujung kitabnya menganjurkan baca la ilaha illallah 70.000 untuk ataqah, pembebasan diri dari neraka. Nah, Bapak Ibu yang nggak sempat bertorikot, coba sebelum meninggal jangan kurang tahlilnya la ilaha illallah 70.000. Kalau belum, cari guru segera. Kata Imam Dusuki dan imam-imam yang lain, Imam Sunusi, orang yang baca 70.000 kali, wa'tiqa minan nar, maka dia dibebaskan dari api neraka. Dan ini mengikuti hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk. Pengen masuk surga nggak? Orang kalau lagi sakarat bisa nggak dibuat-buat ngomongnya? Ya bisa. Apa kebiasaan kita saat sadar, itulah yang dibawa ketika kita sedang sakaratul maut. Orang yang terbiasa baca sholawat, dia meninggalnya pakai sholawat. Orang yang biasa baca tahlil, kawan saya ada namanya Buya Malin Putih, orang Payakumbuh, lagi mimpin ceramah, lalu beliau menunjukkan gini loh cara baca la ilaha illallah. La ilaha illallah kesekian kali, nafasnya langsung hilang. Itu pas beberapa tahun yang lalu. La ilaha illallah, meninggal langsung. Karena dia suka setiap minggu zikir ribuan kali la ilaha illallah. Coba nih, ini tidur pakai handphone apa pakai tasbih?
Ini tidur, nonton, atau merhatiin kolbu? Jujur. Nonton YouTube ya? YouTube siapa? Wah, masih mending ngaji. Suatu kali Imam Shibli itu murid Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini pernah saya sampaikan. Imam Shibli suka zikir Allah, Allah, Allah pakai hati. Ketika dia sakaratul maut, datang muridnya. Apa kata muridnya? Wahai Tuan Syekh, bacalah la ilaha illallah. Apa jawaban dia? Allah, Allah, aku sudah dengannya, jangan ganggu. Aku sudah dengannya, jangan ganggu. Allah, Allah, Allah. Karena sudah biasa baca nama Allah, dan saya sudah melihat bukti kebesaran Allah. Banyak kawan kita, guru kita, sahabat-sahabat kita yang belajar zikir qalbu, zakarallaha katsira, yang berzikir sebanyak-banyaknya sesuai ayat itu. Allah mudahkan wafatnya dalam zikir kepada Allah SWT. Malah dia marah kalau kita talqin, saya sudah bersamanya, gitu ya. Mau begitu nggak? Nah, mulai sekarang belajar zikir. Kalau belajar pakai guru atau enggak? Carilah guru. Berguru itu salah satu bentuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Al-isnad minad din. Berguru itu setengah agama. Orang kalau berguru zikir 1000 rasanya 10. Tapi kalau tidak berguru zikir 10 rasanya 1000. Kenapa? Karena tidak terikat secara rohani. Coba baca buku sendiri, buku tafsir 5 menit langsung lalu dibaca oleh buku. Benar Bu? Sering dibaca buku atau membaca buku? Bukunya dibaca, lama-lama bukunya membaca. Tapi kalau kita ikut kajian yang kita cinta, membicarakan orang yang kita cinta, tadi sudah 1 jaman lebih, rasanya sebentar. Karena membicarakan sang baginda, sosok yang kita cinta. Ini saya belum cerita kisah beliau loh. Dari tadi belum kisah beliau, baru tafsir ayat, baru tafsir. Gimana kalau kita ceritakan Rasulullah SAW, lebih dahsyat. Satu kisah lah saya sampaikan sebagai penutup ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suatu kali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di sela-sela perbukitan Makkah. Waktu itu beliau baru mendakwahkan kerasulannya. Bahkan sejak kecil beliau mengalami, setiap kali melewati bebatuan, itu batu-batu mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Melewati satu pohon, pohonnya merunduk lalu menyapa Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi terus lagi jalan, domba datang menyeruduk, onta datang menyeruduk, semuanya bersyahadat dan mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi datang disambut pakai apa? Assalamualaikum. Maka di dalam maulid dibalik kalimatnya, ya Nabi salam alaika. Itu asalnya salamnya siapa? Pohon-pohon, hewan-hewan, dan itu hadisnya sahih semua. Salamnya gunung-gunung, bebatuan, pohon-pohon kepada baginda, itu hadis riwayat Imam Muslim dan hadisnya sahih.
Berarti, coba perhatikan, Nabi Sulaiman bicara dengan hewan, Nabi Daud juga. Nabi Muhammad SAW tidak hanya dengan hewan, pun dengan pohon berbicara. Benar nggak? Nabi Sulaiman panggil angin, angin datang. Panggil hujan, hujan datang. Usir angin, angin pergi. Nabi Muhammad SAW panggil bulan, bulannya datang. Maka beliau disebut Al-Badru, sang bulan sejati, sang purnama sejati. Maka suatu malam, kita nggak usah pakai hadis itu, siang aja, lagi perang. Perang itu perang terberatnya para sahabat bersama Rasulullah SAW. Salah satu panglima saat itu adalah Sayyidina Ali. Hadis Sahih Bukhari. Di saat Sayyidina Ali berperang dan para sahabat berperang, semuanya gantian sholat. Ternyata pasukannya Sayyidina Ali belum selesai menumpas musuh, baru selesai mendekati maghrib, baru pulang ke hadapan Nabi dan mengatakan, wahai baginda, aku belum sholat asar. Waktu genting, sedikit lagi matahari terbenam. Apa kata Nabi? Nabi ngomong ke matahari. Nah, bisa nggak Pak Bupati ngomong ke matahari? Pak Kemenak, Buya, ngomong ke air aja belum tentu bisa, ya kan? Nabi ngomong, hei matahari. Nabi ngomong ke matahari, wahai matahari, tahan, jangan terbenam dulu. Nyampe di akal orang kurang akal nggak sampai. Tapi kalau akal orang yang banyak akal orang beriman itu banyak. Karena akal dia tidak hanya pakai otak, tapi juga pakai lahum qulubu ya'qiluna biha. Mereka punya kolbu sebagai alat berakal. Jadi kalau orang bilang, oh nggak masuk akal, itu akal ini. Tapi kalau akal kolbu sanggup. Nabi bicara, hei matahari, tahanlah sejenak. Sahabatku, menantuku, sepupuku, saudaraku sedang sholat asar. Itu matahari diam sejenak. Lebih sakti Nabi Sulaiman apa Nabi Muhammad? Ini hadis Sahih Al-Bukhari. Selesai assalamualaikum kanan dan kiri, mataharinya say hello, dia terbenam dengan indah. Bisa ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah malam bulan purnama mengawani Rasulullah SAW keluar. Sampailah di tempat yang terang, di atas purnama, di bawah Rasulullah SAW pakai baju merah marun. Jadi salah satu sunnah Nabi, baju merah marun. Nanti usul nih buat batik merah marun. Ya, ini khusus Maulid. Ini warnanya apa nih? Ini warna apa nih Pak Kemenak? Ya, saya kelemahannya nggak bisa mengerti nama warna karena sedikit buta warna. Insya Allah nggak buta hati. Dipandang oleh sahabat Nabi, dilihat di langit ada purnama, lihat di bawah ada Nabi Yuna Muhammad SAW pakai baju merah marun. Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, wajah Rasulullah, tubuh Rasulullah lebih indah daripada purnama. Itulah rahasia, anta syamsun, engkaulah matahari, anta badrun, engkaulah purnama sejati. Jadi sang matahari sejati siapa? Rasulullah SAW. Sang purnama sejati Rasulullah SAW. Matahari terbenam, Rasulullah pernahkah terbenam? Hanya tubuhnya yang ditanam, tapi nurnya tidak pernah terbenam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari kebaikan Allah, jika membaca
anta syamsun anta badrun. Rasakan, pakai rasa, jangan pakai pikiran. Karena yarjullah pakai rasa. Rasulullah kita panggil, wahai sang matahari sejati, wahai sang purnama sejati, tolong terangi kolbu kami yang gelap. Itu cara baca tola'al badr. Coba sama-sama ya. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Ulangi. Anta syamsun anta badrun. Udah cukup. Nanti cukup. Nanti saya nangis Pak kalau baca itu. Cukuplah harinya gerah. Anta syamsun, anta artinya apa? Engkau itu ada di depan atau bukan? Kalau dia tidak ada hadir di sini, huwa, dia, beliau. Tapi dia hadir di depan, dibaca anta. Hadir dalam perasaan, hadir di dalam kolbu, walaupun tidak hadir secara fisik. Itulah oleh-oleh Maulid pada tahun ini. Semoga kita semakin merasakan yarjullah, harap kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, dan banyak berzikir kepada. Cuma 3 itu. Ulangi. Harap kepada Allah, cinta dapat syafaat Rasulullah, terakhir banyak berzikir kepada Allah. Dan semua itu ada dalam ilmu apa? Maka saya menghimbau diri saya sendiri, ayo kita belajar tasawuf yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barangkali itu Pak Bupati. Semoga kemudian beliau diberkahi Allah. Walaupun tidak semua orang ridho, semoga Allah masukkan nur amanah. Nur adalah keadilan dalam hatinya, dan Allah bersamakan beliau dengan orang-orang yang soleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ila sadatina al-awliya salihin, wa ila walidina wa masyayikhina wal hadirin wal hadirat. Al-Fatihah. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim, na'udzu bika, na'udzu bijalalika, na'udzu bijamalika min syarri anfusina wa min syarri syaitan wa min syarri ma khalaqta. Ya Allah, lindungi kami, terutama yang hadir pada pagi ini, pada waktu duha ini, pada waktu siang ini, dari keburukan diri kami, dari keburukan syaitan, dan dari keburukan apapun yang Engkau ciptakan. Allahumma ya Allah, nas'aluka an tusalli wa tusallim ala habibika Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salam kami, cinta kami, rindu kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Limpahkanlah ya Allah kasih sayang Engkau ke dalam tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga berlimpah ruah juga cinta beliau, syafaat beliau kepada kami. Allahumma ja'alna wa ahlana wa zurriyatina rajina ilaika wa rajina li syafaati nabiyyika wa dhakirinaka kathira wa dhakirika kathira. Allahumma ya Allah, izinkan kami siang ini Engkau jadikan orang-orang yang hanya berharap kepada Engkau, hanya berharap syafaat Rasul Engkau, dan menjadi orang yang banyak berzikir menyebut nama Engkau. Allahumma ya Allah, selama ini kami lebih sering menggunakan otak dan akal fikiran kami. Kami kurang mengaktifkan menggunakan kolbu kami. Maka mulai siang ini ya Allah, izinkan kolbu kami lebih banyak merasakan kehadiran Engkau,
kehadiran kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, nas'aluka rahmatak, kami memohon ya Allah kasih sayang Engkau, limpahkanlah kepada orang tua kami, kepada guru-guru kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada murid-murid kami, kepada orang yang hadir pada pengajian ini, kepada orang yang menyimak dan mengikuti kajian ini. Allahumma ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, inna nas'aluka salamatas sadr. Ya salam, ya salam, ya salam, nas'aluka salamatas sadr. Ya Allah, di dalam dada kami masih tersimpan penyakit-penyakit hati. Di dalam dada kami masih ada hati yang keras, hati yang jika disebut nama Engkau tidak bergetar, disebut nama Rasulullah tidak merindu. Maka ya Allah, nas'aluka salamatas sadr, bersihkanlah hati kami, bersihkanlah dada kami, bersihkanlah fikiran kami, sehingga jika disebut nama Engkau hati kami bergetar, jika disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami merindukannya. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma ya nur, ij'alna nura, ij'alna anwara. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan cahaya, lebur dalam cahaya cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna ya Rabbana nura wa li ahlina wa li dhurriyyatina wa lil hadirin wal hadirat. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami memohon kebahagiaan di dunia dengan